Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Khairuddin, NIM 621142024, rombel 3B. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang program latihan jangka pendek dan jangka panjang mata pelajaran pedagogi olahraga. Selanjutnya, pemrograman latihan adalah bagian dari rencana kegiatan latihan secara khusus yang disusun sesuai dengan rencana latihan induk dan diatur secara rinci menurut urutan kegiatan latihan dengan proporsi dan jadwal yang ditentukan. Sedangkan perencanaan diartikan sebagai pengaturan latihan secara terperinci dan sistematis, dan dirancang pada awal kegiatan untuk mengantarkan atlet atau tim olahraga dalam usaha mencapai prestasi maksimal seefektif mungkin. Dalam menyusun program latihan yang teratur, perlu diperhatikan unsur-unsur kemampuan atlet baik fisik maupun mental. Seperti yang pertama, waktu pelaksanaan program latihan untuk mengembangkan tenaga atau kekuatan, daya tahan, kecepatan, fleksibilitas, dan lain-lain untuk dikembangkan dengan sebaik mungkin. Yang kedua, cabang olahraga yang akan disiapkan. Yang ketiga, standar tingkat nasional atau internasional. Yang keempat, keadaan setempat, tradisi alam, dan lain-lain. Yang kelima, faktor latihan, prestasi, volume, dan intensitas. Yang keenam, jadwal perlombaan dan uji coba. Yang ketujuh, yaitu penodesalahan. Dalam perencanaan latihan dibagi atas beberapa tahapan latihan. Tahapan ini merupakan bagian-bagian yang terorganisasi secara teratur. Program latihan dapat dirancang dalam 3 tahapan, yaitu rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Program latihan jangka panjang long term planning waktunya antara 5-12 tahun. Program latihan jangka menengah medium term planning waktunya antara 2-4 tahun. Program latihan jangka pendek short term planning waktunya selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Selanjutnya, yang pertama yaitu program latihan jangka panjang. Pelaksanaan program latihan ini antara 5-12 tahun. Tujuan rencana jangka panjang adalah menyiapkan atlet mencapai kondisi puncak dalam kurun waktu tertentu dan relatif lama untuk memperoleh prestasi maksimal. Yang kedua yaitu program latihan jangka menengah. Program latihan jangka menengah dilaksanakan antara 2 sampai dengan 4 tahun yang dibagi dalam periode latihan jangka pendek yang biasanya dilaksanakan kurang lebih 1 tahun. Yang ketiga, program latihan jangka pendek. Dalam program latihan jangka pendek dibagi menjadi 4 siklus, yaitu yang pertama program latihan tahunan, yang kedua program latihan bulanan, yang ketiga program latihan mingguan, dan yang keempat yaitu program latihan harian. Program-program latihan tersebut sebenarnya tidak terpisah-pisah, tetapi merupakan mata rantai program yang saling berkaitan. Selanjutnya, program akan memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga jadwal latihan perlu dibagi-bagi menjadi beberapa tahapan atau musim latihan. Pembagian tahapan dalam program latihan biasa disebut dengan periodisasi. Dengan periodisasi, seseorang pelatih dapat menyusun program latihan yang tepat bagi atletnya untuk mencapai prestasi maksimal. Menurut Sujarwo, membagi program latihan dalam setahun menjadi 3 periode, yaitu periode persiapan, periode pertandingan, dan periode peralihan. Yang pertama yaitu masa persiapan. Masa persiapan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu persiapan umum. Pada masa ini penekanan latihan ditunjukkan pada masa pembentukan atau pembinaan fisik seperti kekuatan, daya tahan, kelentukan, kecepatan, agilitas, power, dan koordinasi mental seperti disiplin, keberanian,
tanggung jawab, dan sebagainya. Bobot latihan akan berkisar 80-70% fisik dan 30-35% teknik serta 5% mental. Periode ini berlangsung selama 2-3 bulan. Dan yang kedua yaitu persiapan khusus. Pada masa persiapan khusus ini lebih menekankan pada penguasaan teknik dasar yang kemudian ditingkatkan menjadi satu kesatuan gerak yang sempurna. Kondisi fisik yang telah dimiliki pada tahap sebelumnya harus tetap diperhatikan sepenuhnya oleh pelatih. Periode latihan dapat berlangsung selama 2-3 bulan dengan bobot latihan 50% untuk latihan teknik, 20% untuk latihan fisik, dan 10% untuk latihan tes. Yang selanjutnya yaitu masa pertandingan. Masa pertandingan juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, masa prakompensi. Pada masa ini penekanan lebih diutamakan pada masalah taktik, perkembangan mental, emosional. Atlet perlu mendapat perhatian khusus. Perkiraan bobot latihan adalah 60% untuk latihan taktik, 15% latihan mental, 20% tes trial. Periode ini berlangsung sekitar 2-3 bulan. Dan yang kedua yaitu masa pertandingan. Pada masa ini atlet harus dalam kondisi siaga alias combat ready atau siap tempur. Pada tahap ini harus diciptakan suatu kondisi baik sehingga atlet percaya diri dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk memenangkan pertandingan. Selanjutnya yaitu masa peralihan atau masa seusai pertandingan. Pada masa transisi, atlet akan melakukan istirahat aktif dan melakukan kegiatan fisik yang ringan seperti jogging, senam, atau melakukan aktivitas fisik yang lain. Pada masa inilah dilakukan evaluasi dari hasil prestasi serta program dan proses latihan selama persiapan yang lalu melalui pemutaran film atau analisis yang cermat. Dengan demikian, maka program selanjutnya dapat disusun berdasarkan hasil pertandingan serta pengalaman yang lalu. Selanjutnya, program latihan sendiri memiliki manfaat bagi pelatih dalam melaksanakan tugasnya. Manfaat program latihan antara lain, yang pertama, sebagai pedoman kegiatan yang terorganisasi untuk mencapai prestasi puncak. Yang kedua, sebagai faktor penghindar dari kebetulan dalam mencapai prestasi prima. Yang ketiga, efektif dan efisien dalam penggunaan waktu, dana, dan tenaga untuk mencapai tujuan. Yang keempat, untuk mengetahui hambatan-hambatan dengan cepat dan menghindarkan dari pemborosan waktu dan tenaga. Yang kelima, untuk memperjelas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Yang keenam, sebagai alat kontrol apakah target yang telah ditentukan sudah tercapai atau belum. Mungkin itu paparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.